كفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Seramang ibu-ibu, alhamdulillah mugia satrasna Seur dagingnya, soal daging mencari cinge ngare pepe cicing gitu. Baik. Sekarang masalah khusyuk dalam sholat bagian kedua. Yang pertama, yang ketiga, khusyuk dalam sholat. Al-Qurtubi mengatakan bahwa khusyuk adalah hay'ata fin nafsi yadharu minha bil jawarihi sukuni wa tawadu'i, keadaan di dalam jiwa yang nampak pada anggota badan dalam bentuk ketenangan dan ketawaduan. Tawadu itu naon? Tawadu itu rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati. Sedangkan Abu Qatadah mengatakan bahwa tentang khusyuk dalam sholat adalah al-khusyu'u fil qalbi wal khawfu wa ghadul basari fis sholati. Khusyuk di dalam hati adalah rasa takut dan menahan pandangan dalam Islam. Pandangan dalam sholat sekali. Khusyuk di dalam hati adalah rasa takut dan menahan pandangan dalam sholat. Menahan pandangan. Jadi lamun orang khusyuk berdasarkan masalah pandangan, pas keur salat ningali beurit. Mun ningali beurit teh katingali teu beuritna. Katingali. Allahu Akbar, aya beurit gitu. Oh nya beurit. Sudah saja begitu. Tong dituturkeun. Namun dituturkeun mah jadi terus ke mana? Tuh. Ya, jadi menahan pandangan dalam sholat. Makanya pandangan orang sholat kepada tempat sujudnya itu mematung. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tah kadinya sholat. Allahu Akbar kadinya terus itu tuh. Sami Allahu liman hamidah kana tempat sujud. Nah, lamun ngaroet kieu gitu. Nah, itu namanya iltifat. Iltifat itu dicuri oleh setan pandangan. Anu ngaliwat teu karaos kitu. Teu ngalieu kitu. Kitu we. Nah, dengan melirik itu saja sudah iltifat. Iltifat itu melihat
dicuri oleh setan. Itu waktu walaupun sesaat. Allahu Akbar. Aya nu geulis ngaliwat. Saha eta teh kitu. Padahal bisa dilakukan saha eta teh setelah sholat saja nanti, ya. Jadi menahan pandangan dalam sholat. Hayang ningali ya, tapi menahan pandangan dalam sholat supaya tidak melihat pandangan itu. Jadi lamun ku urang katingali sareret gitu, itu namanya sudah iltifat. Sudah dicuri pandangannya dalam sholat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yab'atsu bilihaitihi fi sholati faqala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang memainkan jenggotnya ketika sholat. Maka beliau berujar, lau khasya'a qalbu hadzal khasya'at jawarihuhu, seandainya hatinya khusyuk, maka khusyuk pula anggota badannya. Kieu jenggot tilu siki oge dikieu dicoo. Gitu, ada yang begitu ya? Ada. Beri kieu teh eta jenggot teh kieu tilu. Jadi terdengarkan anu yang membaca Al-Fatihah itu kieu. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tidak khusyuk. Jadi kata Nabi, seandainya hatinya khusyuk. Jadi hati heula anu khusyuk teh. Maka khusyuk pula anggota badannya. Nah, jadi kumahanya khusyuk itu tidak mudah, tapi bisa dikerjakan oleh kita. Sekarang saya bertanya, boleh tidak untuk menjaga kehusuan kita sholat sambil perem? Boleh tidak? Kenapa tidak? Ya, Allahu Akbar. Perem terus gitu tah, supaya yang lain tidak terlihat. Boleh tidak? Boleh? Kenapa tidak? Ya, tempat sujud kena ge pas perem nage ke tempat sujud. Ya. Merem ketika sholat dengan harapan supaya khusyuk itu tidak dianjurkan. Urang mah sanes nuju tapa. Urang mah sanes nuju semedi. Semedi mah perem kitu tah, tunang bentak kitu nu tapa mah. Tapi yang sedang sholat itu tidak boleh sambil merem. Pati pepereket kieu. Ya, tidak. Dengan membukakan mata saja kita khusyuk.
bisa khusyuk itu ya. Oke, merem menjadi peremnyaan. Sekarang yang keempat, salat khusyuk sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak dibenarkan membuat definisi dan standar salat khusyuk sendiri menurut logika serta khayal kita. Sebab nanti akan muncul ribuan definisi salat khusyuk yang sangat beragam. Bahkan satu dengan lainnya saling bertolak belakang. Padahal satu-satunya rujukan dalam masalah salat hanyalah apa yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan beliau tegaskan lagi dengan sabdanya, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi definisi khusyuk itu tidak boleh sahusyukna. Maka gambaran salat khusyuk itu perlu kita pahami secara lebih luas, tidak terbatas pada bentuk-bentuk yang selama ini umumnya dipahami orang. Sebab kenyataannya begitu banyak fakta yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW melakukan salat dengan berbagai keadaan, di antaranya kelanya kapungkur aya nu disebat latihan salat khusyuk. Mayar 300.000 jadi teu khusyuk. Aing ngajawa mayar jawa salat khusyuk teu khusyuk we salatna teh. Ya. Jadi banyak ngetikan anu pesertana ge cep panitia teh geus lah cenah ayeuna mah gratiskeun mah cenah. Sok cenah latihan salat khusyuk gratis. Jadi teu khusyuk. Sabab gratis. Mayar 300.000 teu khusyuk, teu mayar khusyuk. Jadi kumaha atuh salat khusyuk teh? Nah, pernah ya ada ibu-ibu yang lapor kepada saya. Ada yang namanya kuantum khusyuk. Nah, aja salat itu supaya diajar khusyuk. Abdi mah Ustaz teu bisa khusyuk cenah ya. Kumaha kitu? Dititah sujud dan sebagainya teu khusyuk gitu. Akhirnya saya protes. Saya tidak bisa khusyuk. Ngesek keluar cenah diajarna. Nah, saya bertanya kepada orang yang sholat khusyuk teu sholatna? Ya, khusyuk teu sholatnya. Nah, sekarang saya ingat, khusyuk teh hese-hese gampil. Mudah-mudah susah khusyuk teh. Sekarang begini, kira. Ari khusyuk terdengar tidak ada suara. Sekali deui, terdengar tidak ada suara. Terlihatnya kalau ada yang dilihat. Tercium tidak ada yang tercium. Terlihat, terdengar, tercium. Tapi tak mengelola eta mah hese mah. Mohon fokus teh kumahanya hese. Urang yana budak alit. Budak urang keur tarawehan.
pas sholat sunat. Allahu Akbar itu ditinggali budak urang teh di Ciwitan ku batur khusyuk teh. Nah itu. Nah begitu ya. Nah ini yang pengganggu-pengganggu sholat khusyuk. Jadi khusyuk teh definisinya bukan hanya sungguh-sungguh, bukan hanya fokus, tapi sekian banyak definisi yang menyebutkan kepada khusyuk. Ya, nu tadi teh contoh nama mayar 300.000 jadi teh khusyuk. Ingat wae karena 300.000. Digerak ngasih gratiskan lah. Ah gratis iyalah bae teh khusyuk ge. Begitu. Ya. Oleh karena itu, ada sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau sholat saya teh teu khusyuk? Nyaho-nyaho geus assalamualaikum." Betul ya? Kadang-kadang anteng teuing baca mah maca. Ya, tiba-tiba juga assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, geus deui nya salatnya. Bagaimana kalau saya sholatnya begitu? Kadang-kadang saya sholatnya begitu. Apakah Allah itu akan marah? Tidak akan menerima sholat saya? Rasul bijaksana. Dia mengatakan, bagaikan engkau seorang anak yang masih belajar, mau mendapatkan kepada ibunya, terjatuh, bangun lagi, terjatuh lagi, bangun lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Ku Allah dirawu di pangku, ya, tidak dimarahi. Sok we kadieu tenanaon. Orang marah tidak kalau anak kita jatuh bangun gitu. Tidak, tidak marah. Ya. Marah di pangku kurang dan sebagainya. Begitulah sepertinya kita seperti gambaran sahabat tersebut. Tapi kita berusaha untuk khusyuk dan menghilangkan hal-hal yang tidak akan khusyuk. Ai di urang mah da atuh kieu rek salat nyeungeut ngahurungkeun ieu kompor naeur cai ngahurungkeun keran ke bak begitu. Itu tuluy salat ya dengan harapan nih. Biasanya ibu-ibu ini karena ibu ya karena ibu-ibu itu pekerjaannya paralel. Ya, bisa bari masak, bari kukumah wadah kan biasa. Ya. Nah, sekarang saya sedang sholat tapi kompor nangercai jadi gitu. Macorkeun cai oge pino. Begitu. Jadi sekali sholat sambil bekerja yang lain. Gitu. Bagus tidak? Bagus tidak pekerjaan begitu? Bagus kalau tidak mengganggu kehusyuan. Pas tarola 4 rakaat, kakareke 2 rakaat, ingat tak? Alah, cai boa. Nah itu mengganggu kan? Boa cai
kompor saat dan sebagainya. Ini akan mengganggu. Ai Rasul makia mau sholat itu menghilangkan dulu yang akan mengganggu ketika sholat. Di depan tempat sholat itu ada hiasan dinding, ya hiasan dinding. Aisyah, ini siapa yang memasang ini? Maka jeung narosnya Rasulnya ngapal atau Aisyah reduaan, gitunya. Nah, kata saya ya Rasul, maksudnya sih mendekorasi rumah supaya agak indah. Laan, gambar ini mengganggu saya ketika sholat, dihilangkan. Jadi urang mah jeung Rasul hebat keneh urang. Ya, cai dihurungkeun. Ya, kompor dinyalakan, tuluy salat. Di tengah salat ngahuleng buah pinung sia itu teh. Buah magolang dan sebagainya. Hal-hal yang akan mengganggu salat kita padamkan. Ya. Tos pe salat pe heula. Ya. Jangan sampai terganggu oleh pekerjaan-pekerjaan yang lain. Itu Nabi. Ya. Satu, memperlama sujud karena ditunggangi cucu. So, dari Syadad Alaisi ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk sholat di siang hari, entah duhur atau asar, sambil menggendong salah satu cucu beliau, entah Hasan atau Husain. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maju ke depan dan meletakkannya. Kemudian bertakbir untuk sholat. Beliau lalu sholat. Ketika sujud, beliau melakukannya lama sekali. Lalu aku mengangkat kepalanya. Lalu aku mengangkat kepalaku. Ternyata ada anak kecil berada di atas punggung beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku kembali sujud. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selesai salat, orang-orang bertanya, "Ya Rasulullah, Anda sujud lama sekali hingga kami mengira sesuatu telah terjadi atau turun wahyu." Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Semua itu tidak terjadi, tapi cucuku ini menunggangiku dan aku tidak ingin terburu-buru sampai dia puas bermain." Kartosna kumaha? Aya bapak-bapak nyanak incu ke masjid salat, nalika sujud itu dianggap teh kuda-kudaan, ditumpakan ku incuna. Begitu. Ya, entah Hasan atau Husain Nabi itu. Kalau Nabi itu memperlama bacaan sujud karena cucunya menunggangi punggungnya. Kela-helanya mengkol heula. Cik apaleun teu ari cucunya itu yang ditunggangi adalah Nabi. Keterangan sakali deui. Ari incuna apaleun eta nu ditunggangan teh Nabi teu.
Bulan apanya kakek, bukan seorang nabi. Cuek we kukudaan meureun kitu nya. Walaupun ini kakeknya. Nah, si kakeknya mengerti ini cucuku sedang menunggang punggungku. Lamun cengkat pasti jatuh. Akhirnya dia memperlama bacaan sujud. Ari nu kitu khusyuk henteu. Bagaimana? Khusyuk tenang gitu, Bu? Teu khusyuk. Halo? Bu Yulidar, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Ya, alhamdulillah. Khusyuk tidak anu kitu. Aya nu nyebat khusyuk, anu nyebat henteu nya. Khusyuk karena kumaha? Mohon sujud. Ya. Udah. Ya. Cicing weh henteu macanya. Kira sekali deui geura. Baca bacaan sujud, khusyuk. Cenah ada yang mengatakan tidak khusyuk. Sana mengatakan tidak khusyuk dia. Tehnya sekali deui. Sujud yang seperti itu ditumpahkan ku incu, lantas jadi lama sujudnya, khusyuk teh. Kumaha? Kaganggu ku cucu. Jadi Rasulullah itu sholatnya tidak khusyuk. Begitu? Pas sujudnya tidak khusyuk. Berani mengatakan kepada Rasulullah tidak khusyuk. Bulan kaganggu ku cucunya. Nah, atunya berticana ke masjid. Jadi mengganggu sholat. Begitu. Ya. Sholat Rasulullah karena ditunggangi oleh cucunya menjadi tidak khusyuk. Begitu? Wantun nyebatkan gitu tuh. Ini sedang menceritakan Rasulullah dalam berbagai keadaan ya. Ya. Berbagai keadaan khusyuk, dalam keadaan khusyuk. Jadi kita katakan sholat Rasul itu khusyuk. Duh kumanya SST-nya khusyuk teh. Betul, kalau menurut pendapat kita nyata khusyuk atau ditumpahkan lama jadi nutalina pondok, bacaan jadi panjang dan sebagainya. Begitu ya? Ya, sudah kita lewat aja dulu. Menggendong bayi. Tah, ieu mah menggendong bayi ya. Ya seratan aja ten aralitnya ya. Berarti abdi mah ageng ya teh. Abu Qatadah Al-Ansori berkata, saya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami sholat sambil menggendong Umamah
binti Abu Al-As, bayi Zainab binti Muhammad di atas pundaknya. Apabila ruku beliau meletakkan bayi itu, dan apabila berdiri dari sujud maka mengembalikannya, maksudnya menggendongnya kembali. So, ibu pernah tidak menggendong terus bayinya itu disimpan begitu terus sujud dan sebagainya, pernah tidak? Belum. Pernah? Pernah Bu? Sok Bu ceritakan. Khusyuk tidak? Aing mah. Ya, ibu mah jadi teu husunya, Rasul mah husuk. Rasul itu menggendong Umamah. Umamah itu putranya Zainab, putri Rasul. Jadi cucunya juga, ya. Gitu ya. Digendong. Begitu mau sujud atau ruku, disimpan dulu. Terus ruku, sujud dan sebagainya, berdiri, gendong lagi. Terus biasa saja begitu, ya. Sholatnya khusyuk mah. Bulan terbagi konsentrasinya. Rasul juga terbagi konsentrasinya kalau begitu. Berarti Rasul tidak khusyuk. Kumaha ieu teh? Kumaha ibu teh? Sedang sholat. Ya. Kita mau menyimpan bagi itu kan berarti konsentrasi akan terbagi. Iya. Dan menyimpan bagi dulu. Iya. Jadi bagus sholat lagi. Sholat lagi. Jadi kan kadang husu, kadang henteu gitu. Tidak, bukan setingkat Nabi. Jangan mengatakan setingkat Nabi. Nabi juga manusia. Pernah lupa ketika dalam sholat. Ya, so. Kondisinya berbeda. Saya pernah mengalami ketika anak dibawa terakhir, anak nangis, digendong. Nah, ketika tubuh kan susah, simpan lagi, nangis lagi. Nah, itu yang membuat tidak khusyuk. Gitu. Iya, berarti Rasul salatnya? Kalau Rasul mah khusyuk. Karena Nabi. Nah, itu sok. Jadi sok deui. Pantas we itu mah khusyuk dan Nabi. Ya susah kalau begitu, sok. Sok ayeuna kumaha? Ya, kalau melihat dari hadis ini, karena kan Rasul sengaja kan membawa anak-anak cucunya ya. Ya, pasti khusyuk. Kalau di sini, kalau pengalaman saya, iya. Saya pernah mengalami, ya. Saya kurang khusyuk Kurang khusyuk. Ya, karena anaknya menangis. Iya. Ketika saya gendong kan diam. Iya. Ketika ruku, saya simpan, anak nangis lagi. Nangis lagi, ya. Pengalaman pribadi dengan hadis ini berbeda. Jadi sholat membawa anak kecil itu kadang khusyuk, kadang enggak gitu. Ya. Kalau api mah. Ya, siap. Bu. Ibu tadi. Ya, yang tadi. Tadi. Jadi sholat Nabi itu sholatnya tidak khusyuk. Tidak khusyuk karena konsentrasinya terbagi. Menyimpan dulu oroknya. Iya. Iya. Ya, jadi
Salat Nabi itu tidak khusyuk ya. Tidak khusyuk Nabi itu. Ada lagi? Apa? Kumaha carana? Karena Nabi itu ibadah. Ya, yang lain sudah. Sekarang begini, salat Nabi khusyuk tidak? Sekali deh, salat Nabi khusyuk ente. Ini daya soraan itu. Ya, dengan kasus seperti ini, membawa cucunya salat, menyimpan, terus salat dulu, tarik lagi, digendong lagi, khusyuk tidak? Khusyuk. Nabi itu tidak khusyuk, Nabi itu teu khusyuk salat. Ya, salat, menyimpan anaknya. Terbagi. Ya, siap. Ibu mah teu husu, yang lain husu nggak apa-apa. Tenang, bebas, tidak apa-apa. Tenang, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. So, sudah nuka 2. Ayeuna nuka 3. Mempercepat sholat karena mendengar tangisan bayi. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku mendengar suara tangis anak kecil ketika sedang mengimami sholat, maka aku ringankan dalam kurung percepat sholat karena khawatir ibunya akan mendapatkan masalah. Nutarina badai panjang maca teh jadi pondok. Salat Nabi khusyuk teu? Khusyuk. Khusyuk tidak Bu? Khusyuk karena mendengar tangisan bayi yang tadinya mau panjang jadi pondok. Khusyuk tuh. Iya, baik, khusyuk. Ya, siap. Nanti terakhir ya, ditekankannya terakhir. Tirai rumah Aisyah yang tadi itu ya. Dari Anas, dia berkata bahwa Aisyah memiliki sehelai kain yang bergambar dan digunakan sebagai tabir rumahnya. Lalu Nabi SAW bersabda kepadanya, singkirkanlah ia dariku karena gambarnya selalu menggangguku dalam sholat. Ia masa acan sholat. Ya, akan mengganggu kehusuan sholat. 5. Jika makanan telah tersaji, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila makan malam sudah dihidangkan, maka makanlah terlebih dahulu sebelum kalian melaksanakan sholat maghrib. Dan janganlah kalian tergesa-gesa dalam menyelesaikan makan kalian.
Jadi kalau makanan sudah tersedia, maka makan dulu. Sholatan ke. Lebih baik makan tapi ingat sholat. Daripada sholat ingat makan. Pernah terjadi begini. Ayah hajat mau muwadah itu apa? Haji. Mau syukuran haji diadakan di masjid. Pas selesai ceramah itu, pas adzan duhur gitu. Ai urang mah ribut karena sangu, ari nu sejen ribut karena salat. Make jeung nanya eta Ustaz cenah ari kieu cenah salat heula atawa napi tuang heula. Rasul itu ahli ibadah. Ai begitu adzan terus aya ieu mah makan heula Nabi juga. Nah, ari urang make jeung salat heula padahal urang teh ahli leleb. Urang mah ahli leleb make jeung nanyakeun heula atuh dahar we heula. Ya. Jadi kalau makan dulu, makannya menjadi khusyuk. Karena ingat sholat. Lamun sholat heula moal khusyuk, ingat makan. Gitu. Nah, jadi bagaimana tadi? Ada berbagai kegiatan Nabi ketika sholat. Begini jawabannya. Persis seperti orang yang nyetir mobil. Gitu bari ngobrol, bari ningali kana spion, ningali kana khusyuk. Apakah khusyuk itu harus melihat ke depan? Tidak. Kieu we khusyuk urang mah khusyuk lah. Dia bisa ngobrol, bisa berinteraksi walaupun terbatas ya interaksinya. Bisa ngerem, bisa ngagas, bisa ngoper, bisa ningali spion dan sebagainya. Itu adalah khusyuk. Hese-hese teh kulat. Walaupun berbagi. Ya. Khusyuk itu. Jadi khusyuk teh teu ningali ka harepe kieu. Khusyuk cenah abdi mah kitu we maneh teu bisa ngobrol-ngobrol acan khusyuk teh. Itu. Nah, jadi sambil nyetir saja bisa nincak gas, bisa nincak rem, ngoper, ningali keadaan sekitar, spion dan sebagainya, bari jeung ngobrol tiasa. Khusyuk. Ya. Salat itu seperti itu. Ya. Bisa menyanak bayinya disimpan, salat lagi dan sebagainya. Itu semua dalam kategori khusyuk. Kartosnya lamun dikana nyupirkeun mah. Nah, seperti itulah. Abdi ge hese nerangkeunana. Abdi ge cantang tu salatna khusyuk. Ya. Tapi kita tetap belajar khusyuk, Allahu Akbar dan sebagainya, khusyuk itu. Ya. Tapi jangan dianggap bahwa khusyuk itu tidak mendengar, tidak melihat dan sebagainya. Ya. Itu salah. Ya, masih bisa mendengar, masih bisa mencium, masih bisa melihat dan sebagainya.
Keur salat gagaro kenging teu? Teu kenging. Teu kenging keur salat gagaro mah. Ngan lamun ateu gagaro tak kitu. Mun teu bobogoh atuh keur salat gagaro. Namun ateu garo gitu. Ya. Satu lagi nih, Bu. Menurut KBBI teh Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kontemplasi. Jadi khusyuk itu bukan kontemplasi atau meditasi, bukan. Adalah renungan dan sebagainya dengan kebulatan pikiran atau perhatian penuh. Menurut Wikipedia, kontemplasi berasal dari bahasa Latin contemplore, berarti merenung dan memandang. Kontemplasi merupakan cara hidup yang mengutamakan kehidupan penuh ketenangan, bermati raga, bertapa, sehingga dapat berdoa dan bersemedi dengan lebih mudah. Bukan itu. Benarkah salat khusyuk itu harus membuat seseorang tidak ingat apa-apa di dalam benaknya? Tidak, kecuali hanya ada wujud Allah saja. Benarkah salat khusyuk itu harus membuat seseorang khusyuk kepada Allah? Kalau kita kaitkan dengan realita dan fakta salat Nabi sendiri, tentu semua asumsi itu menjadi tidak relevan. Sebab Nabi yang memang bertugas mengajarkan kita salat, ternyata salatnya tidak seperti yang dibayangkan. Beliau tidak pernah kehilangan ingatan dalam salat. Sekali deui, beliau tidak pernah kehilangan ingatan dalam salat. Karanya hiji deui cerita. Perhatikan kisah di bawah. Ali bin Abi Thalib pernah tertusuk panah yang menembus kakinya hingga mengenai tulangnya, meski telah diusahakan untuk mencabutnya, tidak kunjung berhasil. Satu-satunya cara untuk mencabutnya adalah dengan menusukkan anak panahnya tersebut sampai benar-benar tembus. Kemudian mematahkan ujungnya. Barulah panah itu bisa dicabut. Ali bin Abi Thalib pun meminta agar anak panah tersebut dicabut ketika ia tengah menunaikan sholat. Benar saja ketika beliau tengah khusyuk dalam sholatnya, seorang tabib datang untuk mencabut anak panah itu, sedangkan Ali bin Abi Thalib sama sekali tidak merasakan kesakitan. Tatkala beliau mengucapkan salam, Ali langsung berujar, "Sekarang lukaku agak ringan." Karanya dongenglah. Di panah sareng mengeluarkan panah, nyeri mana? Mengeluarkan panah. Ya, sebab di ujung panah itu ada yang namanya sana cagak namina teh naon teh? Anu kituna ujungna teh naon namina teh? Cing ieu mengetes orang dia. Apa tuh? Apa? Tidak, bukan. Ya panah, iya mah. Ujung panah bahasa Sunda. Bahasa Sunda tungtung panah naon namina? Apa? Rohit.
Atau saya namina teh ruhit. Begitu teh tungtung panah teh. Tuh. 100 untuk ibu tuh pasien tuh door prize terus. Namina naon? Ruruhit. Ruruhitna teh ya. Ruruhit. Nah, itu tungtung panah. Di panah sareng nyabut panahna nyeri keneh dicabutna margi aya ruruhit. Jadi ruruhit nanti kada mending keneh nembus mah dipotong we dicabut begitu ya. Eta ge nyeri tapi teu patos nyeri dibandingkeun sareng ruruhitna anu nancep kana awak. Coba perhatikan dongeng Ali bin Abi Thalib ini sahih atau tidak? Sahih tidak? Ali bin Abi Thalib teh dipanah kena karena sampeana. Ai nalika tacan salat mah nyeri teh. Tapi Ali meminta ketika aku salat panah ini cabut. Ari PT aya nu nyabut tapi ya kata assalamualaikum, assalamualaikum. Lukaku sekarang sudah agak mendingan. Sahih teu? Kulat? Iya sahih teu? Tidak sahih. Yang lain? Sok moal waka bubar geura ayeuna can dijawab mah. Apa? Sahih henteu. Dongeng eta. Ieu teh dongengnya. Dongeng, tapi betul tidak begitu? Betul. Ali bin Abi Thalib begitu. Sahih berarti. Mohon tidak sahih ibu. Kata ibu tidak sahih. Yang lain? Ya. Sahih. Ibu? Apa sahih? Karena Ali bin Abi Thalib bisa dipercaya nganu menceritakan anak. Tidak. Yang lain? Sahih? Sok. Walau ka uih lamun teu acan diwaler. Ya duka terang pokoknya mah ya kitu ya dongeng. Sok. Siap? Tidak sahih? Kenapa tidak sahih? Karena pertama cerita ini tidak dikatakan dari siapa. Kalau dan kita kan hadis, kalau ini hanya cerita. Terus yang kedua, masa seorang Ali bin Abi Thalib itu kan sahabat Nabi menyuruh membuka itu ketika sholat. Ya itu mengapa atau udah nyungkeuna eta mah. Ya. Ya karena husuk itu salat teh. Panahnya? Ya. Yang lain? Sahih itu? Sahih. Ngaragampil mah sahih. Begini. Dongeng iya tidak sahih. Tidak sahih.
Sudah saya katakan di panah nyeri, nyabut panah nyeri. Lamun hitut kumaha dina salat? Ya. Lamun Ali bin Abi Thalib hitut dina salat karaos teu? Henteu, lamun kodongeng ieu mah. Kudongeng ieu mah henteu, dicabut panah wae teu nyeri. Komo hitut henteu. Ya, berarti itu berbohong atas nama Ali bin Abi Thalib. Ingin menceritakan tentang Ali bin Abi Thalib itu salatna husuk, nggak begitu-begitu amat. Ya, jadi dongeng ieu bohong. Waduh, tidak benar. Ya. Nah, begitu husuk teh hese bisa nerangkeun husuk teh. Ya, sebab kitanya juga ai urang salat husuk teh. Nah, itu susahnya itu. Pokoknya nu disebat khusyuk teh jika nyetir mobil. Nu tadi we gitu. Ya. Sekian, ada pertanyaan? Bu, tuh, narus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salatnya yang busuk, kita membaca huruf-huruf doa-doanya itu Kumaha? kan kalau salat tuh Ya. kita biar busuk, kita mengingat huruf-hurufnya, membacakan sambil mengingat huruf-hurufnya biar busuk ya. Mengingat artinya mengingat huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Di emot katanya basin sukun jerbin mim alif lam lam dasar gitu. Gimana? Coba yang jelas. Ya. Kalau bismillah bacanya tahu. Kalau bacaannya yang di tengah Quran bagaimana? Ya, tapi kalau di tengah bacaan bacaan Qurannya kumaha? Tengah-tengah. Kalau di tengah biasanya kalau nggak apa nggak dibacakan. Oh, nggak dibacakan. Jadi nu apalnya? Ya, tidak begitu. Tidak harus membayangkan huruf-hurufnya. Suara skip. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Husut. Husut. Tidak husut. Tidak husut. Rusuh. Ente apa hebat pugu abimah. Tapi kalau begini membacanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa dikatakan husuk? Bisa. Ya. Sebab tidak tergesa-gesa, ya, juga tidak terlampau lambat, begitu ya. Jadi tidak usah harus dibayangkan, ya. Bagaimana cenah usah kalau dengan artinya Bismillahirrahmanirrahim kurang teh dihartoskeun we dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nu eta we hungkul diterjemah teh nu sejenan teh teu apal. Tidak usah begitu. Ya, dengan mengucapkan tartil saja ketika membaca itu adalah upaya untuk membuat kita khusyuk. Ya.
Yang lain? Ya. Ya. Waktu dia sholat tahajud, dia bilang dia itu baca surat-suratnya sambil baca. Apakah itu diperbolehkan atau bisa? Iya. Hari sholat lain lagu maca. Tapi sholat itu adalah menjabarkan yang dibaca, ya. Lamun dibaca, suka ada yang dibaca ya di depan, itu saya sarankan tidak dibaca. Ya, jadi begini, kalau dibaca mabuk di sini ya, Allahu Akbar, jadi kadieu tah macana teh. Bukan ke tempat sujud. Ya. Terus ngaras salatnya betul, Qur'annya di bawah. Allahu Akbar. Pas buka halaman kul kitu. Hafalkan saja. Lain lagu maca, lagu ngapalkeun. Ngapalkeun. Ya. Jadi banyak orang yang begini. Di sini. Allahu Akbar. Ada yang begitu. Ada yang begitu. Bacanya jadi dia. Ada yang begitu. Ada. Ya. Maca teh. Simpen Allahu Akbar gitu. Jadi pandangannya itu ke mushaf ini, bukan ke tempat suci. Ya. Hafalkan saja. Yang tidak hafal tidak apa-apa, nanti hafalkan lagi. Setelah hafal kita pakai untuk sholat. Ya. Ya. Eri, saya cekap. Hop. Kalau melihat ini mungkin percaya pasti berlangsung dengan kondisi apapun pasti busuk ya Ustaz. Kalau kita atau saya pada dasarnya jangankan ada gangguan-gangguan seperti ini kayak gangguan beda antara kemana nelayan gitu Ustaz. Ya. Kalau Akbar ya emosi itu emosi aja. Salah satu hal lagi yang saya sudah berusaha disingkirkan misalnya gangguan-gangguan ini. Kadang-kadang ingin bangun jam 3 misalnya itu kan dari jam berapa sudah setel. Ternyata misalnya bangun jam 3, kemudian ada alarm untuk antisipasi, ada lagi alarm jam 3:10 misalnya. Nah itu kadang-kadang lupa tidak di off gitu. Jadi kita sudah mulai sholat, alarm sampai di depan, nah itu boleh tidak di ya. Hari orang mah da tara khusus salat teh. Diajarkeun teh ku Rasul teh dengan cara begini, salat tetap khusyuk. Dengan berbagai keadaannya, salat tetap terjaga, salat tetap khusyuk. Bukan karena dia nabi. Kitu mah ada urang jeung nabi mah ngabandingkeunana ge hese. Nya atuh. Tapi Nabi itu seorang guru yang mengajarkan kepada umatnya supaya kieu carana anu sebab umatnya itu tidak dalam satu keadaan biasa saja membawa anak dan sebagainya. Maka diajarkan kieu ku nabinya untuk nyebatkeun abi mah da tara khusyuk entong kitu teh. Diajar saja ya. Sama dengan saya juga tidak khusyuk, tapi diajar supaya tetap khusyuk. Nah, bagaimana kalau mendengar alarm? Pareuman we heula. Pareuman heula. Begitu pareuman, kita lanjutkan, tidak terganggu.
Contoh lain, aya alarm alit atuh. Sedang sholat aya anu pupuntenan kumaha tah? Punten. Assalamualaikum, tarikan Allahu Akbarna. Allahu Akbar, ngalah kadanguan kepada yang di luar. Itu salah satu cara. Ya, nah abad narikan orang Allahu Akbar karena mendengar orang yang tehusu atau tuh nya cek abdi oge ya sekali deh dangukeun keur salat di bumi nyalira aya nu assalamualaikum urang ditarikan Allahu Akbar kunaon betarikan sebab mendengar orang yang salat jadi tehusu atuh husu eta teh husu tuluy ya assalamualaikum. Boleh kita membukakan pintu? Boleh. Bukakan pintu. Ai geus assalamualaikum saudara kalimah, bukakan pintu. Salat lagi. Tidak berkata-kata. Tidak berkata-kata. Ya. Sebab salat itu tidak boleh dibatalkan. Tanpa sebab hari ke sholat itu mah batal eta mah tuh batal enak ya Allahu Akbar kekerbekan dia teh tidak batal selama tidak terdengar suaranya atau tercium baunya gitu ya dut gitu mah batal sudah batal. Itu mah ada alasan sholatnya batal. Tetapi tidak boleh membatalkan ketika ada tamu seperti begini. Kita buka, ambil, simpan, tutupan, surut, terus kena sholat. Ya, tidak membatalkan sholat. Dan itu adalah khusyuk. Begitu. Kemudian kena assalamualaikum terus eta teh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lamun apa 3 kali, apaan aya nu 10 kali? Ya tidak apa-apa, tapi boleh begitu. Ya. Boleh kita datangi dulu tanpa harus membatalkan sholat, tapi kitanya tidak berkata-kata. Ya. Jadi, kayak cekap. Ya. Sekian bahasan hari ini supaya menjadikan kita lebih khusyuk dalam sholat. Sekian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu nanti hari Selasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kuenya mana terjadi batin Abi tiban di Teh Wiwin. Oh Teh Wiwin
Apa ya nama tadi saya janji lagi aja lah nama tenang pesanan di alisan. Ya mah karo kesan. Abi teh jantan isi nusan cerewet. Tapi enggak ada hilang ya. Bisa tahu barangkali. Tadi itu kamu waktu saya ada selebihnya biasa ngajanjikeun ka payun. Ya tenang. Apa nama sip aya baso. Abi tos janji ka Ustaz Wahyu. Tenang teh weueun oge baso. Tuh kumi we kumi. Setiasa janji ka payun mah mati ayo naman tuh ya mah sampai kita bingung ayo pesen tiasa gitu kan gitu tapi ka payun mah pada usah hoyong punten mah sudah pamitu tiasa isi pilih ka payun apa bener sholat ampun itu sholat pada mah saum kan lihat di YouTube tuh ada gitu jadi dilakukan setelah itu kan Kira sok eta mah Pos peranumna seberapa tahun masalah. tapi soal nanti tuh jangan misalnya sholat subuh jangan double gitu lohor double rasa gitu jadi itu nyambut tentang jika raha gitu melaksanakan sholat saya aku mayakannya begini Sama ya sholat, yang kita lihat sholat malaikat lagi Ustaz kenapanya di Lombok pernah adu nyarios sekarang Ustaz nuhun ibu atuh nuhun nggak tahu kan sudah sekarang udah lama ya tahun kemarin ya Ilaria TikTok oh di TikTok ada lah itu cerita kasih ya suka tuh jatuh aku jatuh bajunya keset gitu ya tapi kedua coklat hiji tinggalan helanya apa mie ayam kiku abi di kayaknya jangan warnanya apa gitu oh iya ya nanti ya punya kemarin insya Allah kiri dulu insya Allah tabarakallah insya Allah